Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Promiso TV serta yang mendengarkan lewat Radio Darus Sholihin, begitu juga berbagai medsos Rumaiso yang mendukung di Facebook dan Instagram. Semoga Allah merahmati antum sekalian. Pada siang ini kita lanjut kembali kajian kita dari Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Masya Allah kita sudah sampai pada penjelasan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini masuk dalam bab yang baru ya. Kita baru melangkah saja ke bab yang baru yaitu bab 48. Ada 4 hadis pokok yang kita lihat kemarin yang bicarakan tentang masalah adab, yaitu tentang masalah berbicara yang baik atau diam, meninggalkan hal yang tidak manfaat, kemudian jangan marah, kemudian hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman seorang tidaklah sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Nah, hadis ini jadi dasar atau pokok, kemudian dikembangkan lagi jadi hadis-hadis yang lainnya yang kita akan ulas pada kesempatan siang hari ini. Ya, sekali lagi nanti jika ada waktu kesempatan untuk tanya jawab, silakan manfaatkan momen tersebut untuk tanya jawab di 0812 281 85131. Monggo silahkan. Hadis 344. Ishaq bin Musa bercerita kepada kami. Ia berkata, Yunus bin Bukair bercerita kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Ziyad bin Abi Ziyad, dari Muhammad bin Ka'b al-Qurazi, dari Amr bin al-Ash. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap dengan wajahnya dan berkata kepada orang yang paling jahat dan melembutkan hati mereka dengan akhlak itu. Dan beliau juga menghadapkan wajahnya dan berkata kepadaku, sehingga aku mengira aku adalah orang yang paling baik. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku lebih baik ataukah Abu Bakar? Beliau menjawab, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, aku lebih baik ataukah Umar? Beliau menjawab, Umar. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, aku lebih baik ataukah Utsman? Beliau menjawab, Utsman. Ketika aku bertanya kepada Rasulullah, beliau menjawab dengan jujur, aku berkeinginan agar aku tidak menanyakannya kepada beliau. Nah, ini ketika Nabi SAW disebutkan oleh Amr bin al-As, Rasulullah SAW ketika itu menghadapkan wajahnya pada orang yang jelek, yang minta perhatian ketika itu. Nabi SAW menghadapkan padanya, kemudian sampai aku menyangka bahwasanya aku orang yang lebih baik. Ketika itu dia tanya, yaitu Amr bin al-As itu tanya, wahai Rasulullah, ana khairun au Abu Bakr? Aku lebih baik ataukah Abu Bakar? Kemudian Nabi SAW menjawab Abu Bakar. Saya tanya lagi, wahai Rasulullah, ana khairun au Umar? Saya lebih baik ataukah Umar? Beliau jawab Umar. Kemudian tanya lagi, ana khairun au Utsman? Saya lebih baik ataukah Utsman? Beliau jawab Utsman. Kemudian beliau di situ jawab dengan jujur. Dan demikian jawaban yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, coba kita lihat penjelasannya dari Syekh Abdul Razak. Perkataan Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap dengan wajahnya dan berkata kepada orang yang paling jahat dan melembutkan hati mereka dengan akhlak itu. Maksudnya jika ada orang yang karakternya keras dan kasar duduk di majelis beliau dan orang itu dikenal dengan akhlak dan perangai yang buruk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapinya dengan wajah yang berseri dan interaksi yang baik kepadanya. Nah, lihat ya, Rasulullah SAW dengan orang yang tingkah lakunya buruk sekalipun Nabi SAW tetap berwajah manis di hadapannya, berlaku baik ketika itu. Terus beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan wajahnya kepada orang tersebut dan berbicara kepadanya dengan akhlak yang mulia dan sempurna. Seperti inilah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menarik hati-hati orang yang menjauh tersesat.
Jika jiwa-jiwa yang berpaling dan mengubahnya menjadi mencintai kebaikan. Ya, terus. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghadapkan wajahnya dan berkata kepadaku, sehingga aku mengira aku adalah orang yang paling baik. Maksudnya bertemu denganku dengan wajah berseri dan berbicara kepadaku dengan menghadap kepadaku, sehingga aku mengira bahwa aku adalah sahabat beliau yang paling utama. Ya, terus. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku lebih baik ataukah Abu Bakar? Beliau menjawab, Abu Bakar. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, aku lebih baik ataukah Umar? Beliau menjawab, Umar. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, aku lebih baik ataukah Utsman? Beliau menjawab, Utsman. Di sini ada isyarat bahwa semua sahabat dalam hati mengakui bahwa orang yang terbaik di antara mereka secara mutlak adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Oleh sebab itu, ia hanya menyebutkan mereka saja dan ia mulai menyebutkan dari yang paling utama, kemudian yang keutamaannya di bawahnya. Nah, lihat. Ya, di sini ditanya seperti itu kan nggak mungkin kalau sahabat tidak mengakui akan keutamaan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Pasti ketika mereka utarakan ini pada Nabi, kamu, wahai Rasulullah, lebih baik aku atau Abu Bakar? Berarti dia sudah tahu kalau Abu Bakar itu lebih utama. Ya, lebih baik aku apakah Umar? Berarti dia sudah tahu juga setelah itu Umar. Lebih baik aku apakah Utsman? Berarti dia sudah tahu juga kalau yang lebih baik setelah itu adalah Utsman. Menunjukkan bahwasanya para sahabat sudah mengakui seperti ini. Jadi disebutkan Abu Bakar dulu, berarti Abu Bakar lebih mulia, kemudian Umar setelah itu kedudukannya, baru kemudian Utsman. Terus. Dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3655 disebutkan, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami dahulu menilai orang terbaik di antara manusia pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menilai Abu Bakar adalah yang paling baik, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kami nilai yang paling baik adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Lantas. Ketika aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab dengan jujur. Aku berangan-angan tidak menanyakannya kepada beliau, agar tetap dalam sangkaannya bahwa ia adalah orang yang paling baik di antara para sahabat. Ya, terus. Hadis 345. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Ia berkata, Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai bercerita kepada kami. Dari Sabit, dari Anas bin Malik, ia berkata, aku sudah menjadi pembantu, pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ya, ini kata Anas bin Malik ya. Qadamtu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun. Lantas? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepadaku, cih, sama sekali. Nah, beliau tidak pernah mengatakan sama sekali. Terus? Beliau juga tidak pernah mengomentari apa yang aku lakukan dengan mengatakan, mengapa engkau lakukan ini? Jadi, atau mengomentari terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan. Nabi SAW tidak pernah banyak mengomentari Anas tentang apa yang Anas itu lakukan. Kerjakan ini, tinggalkan ini, tidak terlalu banyak komen begitu. Terus? Mengapa engkau tidak melakukan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang akhlaknya paling baik. Nah, Anas katakan min ahsanin nasi khuluqa. Terus. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang tebal ataupun yang tipis atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anas gambarkan gimana telapak tangan Rasulullah SAW itu begitu lembut. Terus. Aku juga tidak pernah mencium aroma misk, minyak wangi terbaik, atau pengharum apapun yang lebih harum dari keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringat Nabi SAW saja begitu wangi. Terus. Perkataan Anas. Nah, tadi tentang keadaan Nabi diceritakan oleh pembantunya langsung, yaitu Anas bin Malik, yang kesehariannya yang memang ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita lihat juga tentang Zaid bin Sabit menceritakan tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pula, akhlak Nabi itu bagaimana. Dan Zaid bin Sabit itu jadi tetangga Nabi dan jadi penulis wahyu juga. Nah, terus. Perkataan Anas,
Aku sudah menjadi pembantu pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Ini adalah pengantar terhadap apa yang akan dikatakan selanjutnya. Karena melayani selama 10 tahun membuat pelayan dapat mengetahui akhlak orang yang dilayani. Nah, 10 tahun nih ya melayani ya, menunjukkan kedekatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menceritakan tentang beliau ya memang benar-benar seperti itu. Dibandingkan dengan orang yang tidak pernah jadi pembantu atau pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepadaku, "Uf" atau "Cih" sama sekali, karena sangat besar kemungkinan pelayan melakukan kesalahan atau kelalaian. Terlebih lagi pada waktu yang lama. Meskipun seperti itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepadanya, "Uf" sama sekali. Alangkah agungnya akhlak beliau ini. terus Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak pernah mengomentari apa yang aku lakukan dengan mengatakan, "Mengapa engkau lakukan ini?" atau mengomentari terhadap sesuatu yang tidak aku kerjakan, "Mengapa engkau tidak melakukan ini?" Maksudnya beliau berkata terhadap sesuatu yang aku lakukan, "Mengapa engkau lakukan ini?" atau mengomentari sesuatu yang tidak aku kerjakan, padahal aku disuruh untuk melakukannya. "Mengapa engkau tidak melakukannya?" Ini berkaitan dengan pelayanan dan adab-adab, tidak berkaitan dengan kewajiban-kewajiban syariat. Karena yang berkaitan dengan syariat tidak boleh berpaling dari orang yang lalai dalam melaksanakannya. ya terus Di sini juga terkandung pujian bagi Anas karena ia tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah selama ia melayani beliau. Nah, jadi ini juga keutamaan Anas tidak pernah membuat Nabi SAW itu marah ketika melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang akhlaknya paling baik. Nah, ini Anas juga katakan seperti itu. Lihat penjelasannya. Ini ringkasan setelah ia merincinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, baik dalam berbicara, berbuat, adab-adab, dan berinteraksi dengan orang lain. Dan fi aqwalihi dalam perkataan, akhlaknya juga dalam wa af'alihi dan perbuatan, wa adabihi dalam adab-adab keseharian, wa ta'amulatihi dan ketika interaksi dengan orang lain. Lanjut. Aku tidak pernah menyentuh kain sutra yang tebal ataupun yang tipis atau apapun yang lebih lembut dari telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus. Sutra tebal khus adalah kain campuran antara sutra tipis dan bahan lainnya karena telapak tangan Rasulullah itu sangat lembut, bahkan lebih lembut dari khus, sutra tebal dan sutra tipis. Sifat sutra kan lembut. Namun Nabi SAW tetap tangannya lebih lembut daripada itu. Terus. Serta apa saja yang sifatnya lembut yang pernah disentuh oleh Anas. Terus. Aku juga tidak pernah mencium aroma mis, minyak wangi terbaik, atau pengharum apapun yang lebih harum dari keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beraroma harum. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, terus hadis 346. Hadis 346. Qutaibah bin Sa'id dan Ahmad bin Abdah ad-Dobbi bercerita kepada kami, dan makna keduanya sama. Mereka berdua berkata, Hamad bin Zaid bercerita kepada kami dari Salam al-Alawi, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa di dekat beliau waktu itu ada seorang laki-laki yang ada bekas kuning, di bajunya ada bekas parfum wanita. Nah, jadi parfum wanita itu bekasnya itu dari warna. Kalau laki-laki itu parfumnya bekasnya nampak itu pada bau ya. Jadi ada agak berbeda antara laki-laki dan perempuan di sisi minyak wangi tadi. Terus ia melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata kepada siapapun dengan sesuatu yang menyinggungnya. Setelah orang itu pergi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang-orang yang ada, sebaiknya kalian katakan agar orang itu tidak meninggalkan warna kuning tersebut. Sekarang kita lihat penjelasannya. Perkataan Anas, bahwa di dekat beliau, waktu itu, ada seorang laki-laki yang ada bekas kuning, di bajunya ada bekas parfum wanita.
Warna kuning adalah dari za'faron dan dari yang lainnya yang biasa digunakan pada baju atau di bagian tubuh tertentu untuk berhias. Dan itu untuk parfum kaum wanita. Ya. Karena aromanya lemah tetapi warnanya kuat. Ia melanjutkan. Ingat ya, warnanya yang kuat, baunya yang lemah gitu. Jadi dari sisi bau itu kurang dibanding dengan parfum laki-laki. Beda dengan parfum yang dipakai wanita saat ini. Kalau dari wanita saat ini itu bukan pada warnanya, namun mereka yang memakai parfum kalau para wanita itu pada baunya. Kalau parfum-parfum yang ada di pasaran saat ini yang para wanita itu kenakan. Jadi memang Nabi SAW ingatkan para wanita itu supaya memperhatikan wangi ini ketika keluar rumah agar tidak memberi fitnah pada laki-laki. Nah, kalau yang di sini ini pada warna ya. Jadi beda. Tolong nanti diperhatikan antara parfum laki-laki dan parfum perempuan. Maka saran saya untuk para akhwat, para muslimah, ya, parfum ketika keluar jangan sampai pakai yang mencolok gitu yang dicium nanti oleh laki-laki. Ya, karena memang jenis parfum untuk perempuan itu berbeda dari sisi itu. Kalau di rumah mau di hadapan suami dia bisa bebas ya semau dia ketika itu. Wallahu a'lam. Terus Ia melanjutkan, Rasulullah SAW tidak pernah berkata kepada siapapun dengan sesuatu yang menyinggungnya. Maksudnya secara umum, metode beliau adalah tidak menyinggung orang lain secara langsung. Terkadang beliau melakukan hal itu jika kondisinya menuntut hal tersebut. ya terus. Ketika orang itu sudah pergi, maka beliau SAW bersabda kepada orang-orang yang ada, sebaiknya kalian katakan agar orang itu tidak meninggalkan warna kuning tersebut. Beliau SAW tidak menegur langsung, tetapi meminta sebagian orang untuk mengingatkannya. Nah, jadi kayak Nabi SAW menegur orang yang salah, kadang takut menyinggung langsung, beliau minta pada yang lainnya, tolong beritahu dia, tidak seperti ini. Ini tanda bagaimana kita tidak mesti mengingkari kemungkaran langsung di depan muka orang gitu. Bisa lewat perantaraan orang lain. Ya, bisa lewat perantaraan orang lain, tidak mesti langsung. Ini tadi yang masih dikatakan oleh Anas bin Malik. Ya. Karena dekat dengan Nabi SAW, maka dia tahu cara Nabi SAW mengingatkan orang lain. Lanjut 347 hadis 347. Hadis 347. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far bercerita kepada kami. Dari Syu'bah bercerita kepada kami. Dari Abu Ishaq, dari Abu Abdillah al-Jadali, namanya adalah Abd bin Abd. Dari Aisyah, bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bukan orang yang sangat jelek perkataan atau perbuatannya, dan juga tidak menjelekkan orang lain. Beliau juga bukan orang yang berteriak-teriak keras di pasar. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan juga, akan tetapi beliau memaafkan dan melupakannya. Nah, kita nanti lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak di bawah. Monggo. Perkataan Aisyah, Rasulullah SAW bukan orang yang sangat jelek perbuatan atau perkataan atau perbuatannya, dan juga tidak menjelekkan orang lain. Nah, fahishan yang jelek perbuatannya, wala mutafahishan atau menjelekkan orang lain. Ya, ini sifat yang dijelaskan dalam hadis ini ya. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Baca keterangannya. Maksudnya kejelekan, kekejian bukanlah karakter beliau, juga bukan akhlak beliau. Beliau SAW tidak berkata yang jelek, keji, dan juga tidak melakukan perbuatan yang jelek, keji. Ya, terus. Beliau SAW juga bukan orang yang berteriak-teriak keras di pasar. Nah, Nabi SAW laisa sakhab. Sakhab itu alladhi yarfa'u sautahu, yang teriak-teriak dengan suara keras. Nabi tidak seperti itu. Terus. Beliau SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan juga. Ya. Akan tetapi beliau memaafkan dan melupakannya. Walakin ya'fu wa yasfahu. Ya. Terus. Maksudnya jika ada orang yang berbuat jahat kepada beliau, maka beliau tidak membalas kejahatannya dengan kejahatan serupa. Nah, jadi kalau ada yang buat jelek pada Nabi SAW, beliau tidak membalas jelek dengan jelek. Ya, terus. Meskipun sebenarnya membalas kejahatan dengan kejahatan serupa itu hukumnya mubah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha. Asy-Syura ayat 40, baca artinya.
Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Nah, terus? Yang lebih utama dan sempurna dalam masalah ini adalah apa yang beliau lakukan, yaitu memaafkan dan melupakannya. Hal ini berdasarkan akhir ayat tadi. Iya, terus? Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Nah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Jadi ini tentang masalah balas dendam. Jadi Nabi SAW kalau ada buat jelek, beliau tidak balas dengan yang semisal, tidak juga dengan yang lebih zalim daripada itu, tidak sama sekali. Nabi SAW bahkan kalau ada yang berbuat jelek, beliau balas dengan kebaikan. Ya, maka kata Ibnu Taimiyah tingkatan orang balas dendam itu ada 3. Yang pertama balas kejelekan dengan yang lebih jelek. Ini zalim namanya. Yang kedua balas jelek dengan jelek. Nah itu yang tadi disebutkan dalam ayat Asy-Syura ayat 40. Masih bisa. Namun beliau tidak balas seperti itu. Yang ketiga balas jelek dengan yang lebih baik. Orang yang pertama tadi balas jelek dengan yang lebih jelek itu namanya orang yang zalim. Orang yang balas jelek dengan jelek itu orang yang bersikap pertengahan. Ya, kemudian yang ketiga ini yang disebut dengan muhsin. Ya, dengan istilah seperti itu yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, monggo. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Hadis 348. Harun bin Ishaq Al-Hamdani bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdah bercerita kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Beliau juga tidak memukul pelayan dan wanita. Saya baca dulu yang tadi perkataan Ibnu Taimiyah. Ada di Telegram saya di Nasihat Rumah Isa. Ya. Nanti saya akan nukilkan lebih jelas lagi ya. Ya, monggo. Ya. Perkataan Aisyah, beliau SAW tidak memukul pelayan dan wanita, menyebutkan hal khusus, kecil, setelah hal yang besar, luas. Karena makna ini terkandung dalam kalimat, Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya, kecuali ketika berjihad di jalan Allah. Beliau SAW tidak menangani kesalahan dengan pukulan, akan tetapi beliau mendidik para sahabatnya dengan pendidikan yang agung, di mana beliau tidak menghadapi siapapun dengan sesuatu yang membuatnya tidak suka. Wajah beliau hanya berubah dan para sahabatnya mengetahui hal tersebut bahwa beliau tidak suka dengan sesuatu. Ini adalah pendidikan yang tidak ada bandingannya. Ya, terus? Hadis 349. Oke, rasa cukup. Jadi kalau hadis yang terakhir tadi jelas oleh Aisyah, man daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah tidak pernah mukul dengan tangannya syai'an qattun ila ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika berperang di jalan Allah. Wala daraba khadiman wala imra'ah. Beliau tidak pernah memukul pembantu juga istri. Nyata istri tidak pernah dipukul oleh Nabi SAW itu dengan tangannya. Itu menunjukkan akhlak mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik, itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Enggak ada? Ada Ustaz. Saya baca. Ustadz izin bertanya, bagaimana tata cara untuk sholat istikharah yang benar? Ya. Tata cara sholat istikharah yang benar. Tentukan pilihan dulu dari hal yang didengungkan, kemudian setelah itu mantapkan itu, terus sholat istikharah, terus jalani yang sudah dipilih tadi. Waktunya bebas kapanpun, bacaannya suratnya bebas. Setelah sholat istikharah, baca doa sholat istikharah, cari di website rumahisa.com nanti ada. Baik. Selanjutnya, Ustadz, saya ingin bertanya, apa hukum sholat menghadap sutroh yang dibuat secara khusus seperti papan kayu yang ada di masjid-masjid?
Seperti papan-papan kayu yang ada di masjid-masjid. menyediakan sutroh kan? Iya, Ustaz. Ya, boleh-boleh saja, tidak masalah untuk memudahkan orang yang sholat ketika itu dibolehkan. Allahu a'lam. Terus, Ustadz, temanku kan ada yang tidak puasa karena lagi menyusui. Ya. Apakah dia wajib sholat taraweh? dia tetap sholat taraweh. Tidak puasanya bukan berarti sholat taraweh tidak dilakukan gitu. Tetap sholat taraweh, tetap bisa dapat keutamaan baca Quran, tetap bisa dapat Lailatul Qadar, ya, dan amal-amalan yang lainnya bisa dilakukan. Wallahu a'lam. Terus, Selanjutnya, Ustadz, gimana solusinya jika orang tua memaksa mudik gara-gara kangen dengan anak cucunya, tapi kondisi masih pandemi seperti sekarang? Apa harus turuti supaya sebagai upaya berbakti pada orang tua? dituruti. Ya. Di sini saya bacakan tadi itu yang saya sebut sebentar. Kata Ibnu Taimiyah ada 3 ya. Balas dendam itu ini dari kitab Ibnu Taimiyah Qaidah fi As-Sabr. Zolim, ia membalas lebih dari haknya. Terus kalau muktasid, balas kadar haknya. Kalau musin, memaafkan dan tidak membalas sama sekali. Itu yang tadi disebutkan al-afu was-safhu. Nah, itu yang disebut di dalam buku Syama'il Muhammadiyah. Terus ya. Dari WhatsApp. Dari WhatsApp? Sudah? Masih. Kalau ada yang mau telepon bisa di 0812 281 85131. Ya, terus Ustadz izin bertanya, apakah halal status harta pemberian dari sumber riswah? Jazakallah khair. nanti saya bahas beberapa hari lagi nanti tentang riswah, kajian pagi setiap subuh ya. Nanti ditunggu saja, belum saya bahas. Terus Ustadz izin bertanya, apakah diperbolehkan untuk menggunakan aplikasi boneka peraga untuk keperluan menggambar karakter? Menggambar karakter. Boneka peraga. Aplikasi boneka peraga. Kalau darurat sih, kalau tidak darurat nggak boleh. Ya. Terus Ustadz mau tanya, saya dulu sekolah TK di Jepang. Saya suka ngambilin uang yang ada di bawah mesin minuman. Dan pernah ngambil mainan orang karena ditaruh di depan halaman rumah. Saya kira itu dibuang. Apakah saya harus menggantinya dan bagaimana caranya karena jauh? Jazakallah khair. kalau menggantinya agak sulit, dikeluarkan saja harta tersebut, dicuci atau serahkan pada fakir miskin. Kalau barangnya sudah tidak ada lagi, maka cari yang senilai. Kalau tidak ada lagi, maka diuangkan saja. Uang tersebut serahkan pada fakir miskin. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat-kiat untuk menghilangkan rasa kecewa terhadap orang yang menzolimi kita padahal kita sudah memaafkannya, tapi terkadang kalau bertemu masih ada perasaan jengkel? Nah, disitulah sulitnya. Maka harus balas kejelekan tadi dengan kebaikan yang tadi yang disebut oleh Ibnu Taimiyah sifat muhsin. Terus Ya, baru itu Ustaz. ya, baik, kalau tidak ada kami cukupkan. Insyaallah malam ini nanti ada kajian seperti biasa untuk remaja. Bisa diikuti ada tarawih jam 8 malam sampai 45 menit ke depan. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah menjaga kita terus dalam kebaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.